Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas A, dari program studi Manajemen Informatika. Kami akan mempresentasikan proyek kami di mata kuliah Teknik Riset Operasi dengan topik optimasi laba pembuatan meja dan kursi di perusahaan mebel. Perkenalkan anggota kami. Di sini kami terdiri dari Aulia Hoirunisa, Benito Ibrahim Delano, Nabiela Firda Syarif, Safira Putri Brimadiasti, dan saya sendiri Laila Fitri Widianti. Kami mengambil permasalahan sebagai berikut. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, yaitu meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 64 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 84 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 8 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 6 jam kerja perakitan dan 8 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 120.000 dan 80.000. Berapa laba maksimum yang diperoleh dari hasil produksi perusahaan tersebut? Selanjutnya, langkah yang pertama dalam formulasi pemrograman linear adalah mendefinisikan atau merumuskan variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan kami memisahkan variabel X sebagai jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit dan variabel Y sebagai jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Nah, selanjutnya kami menyajikan data yang diketahui menggunakan tabel. Di soal diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses perakitan meja adalah 8 jam per unit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses perakitan kursi adalah 6 jam per unit. Dengan total jam kerja yang tersedia adalah 64 jam. Pada proses pemolesan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit meja adalah 4 jam, dan dalam pemolesan satu unit kursi adalah 8 jam. Dengan total jam kerja yang tersedia adalah 84 jam. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 120.000 dan 80.000. Setelah mendefinisikan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan fungsi tujuan atau menentukan fungsi objektif. Dengan merumuskan fungsi maksimum, yaitu memisalkan variabel Z sebagai laba sama dengan 12X ditambah 8Y dalam satuan 10.000. Setelah menentukan fungsi objektif, langkah selanjutnya adalah merumuskan fungsi kendala dengan menentukan batasan-batasan yang diperlukan. Kendala pertama adalah 8X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 64, yaitu pada proses perakitan. Kendala kedua adalah 4X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 84, yaitu pada proses pemolesan. Dan kendala negatifannya adalah X, Y lebih besar sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benito Ibrahim Delano, nomor NIM J0303202165. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk standar dari formulasi program linear tadi, yaitu meminimumkan Z sama dengan min 12, X1 min 8X2, zadap 8X1 tambah 6X2 tambah X3 sama dengan 4, 4X1 tambah 8X2 tambah X4 sama dengan 84, dan X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Nah, bentuk standar ini bisa kita masukkan ke tabel simplex seperti berikut. Nah, dalam tabel simplex ini bisa kita lihat ada basis,
X1, X2, X3, X4, dan NSK yang artinya nilai sisi kanan. Nah, dengan memindahkan ruas dari Z, kita bisa dapat min Z, min 12 untuk X1, min 8 untuk X2, 0 untuk X3 dan X4, dan 0 untuk nilai sisi kanannya. Nah, untuk kendala 1 dan kendala 2 nya bisa kita dapat 8 untuk X1, 6 untuk X2, 1 untuk X3, 0 untuk X4, dan 64 untuk nilai sisi kanannya. Untuk kendala 2, 4 untuk X1 nya, 8 untuk X2 nya, 0 untuk X3 nya, dan 1 untuk X4 nya, dan 84 untuk nilai sisi kanannya. Nah, setelah ini untuk mencari penyelesaiannya, kita memerlukan baris kunci. Nah, cara untuk mencari baris kuncinya, perlu kita cari rasio terendah dari rasio nilai positif terendah dari basis yang sudah kita punya. Nah, dengan cara kita bisa coba dengan cara membagi nilai sisi kanan dengan angka di masing-masing basis. Misal untuk nilai sisi kanan 64 bisa kita coba bagi dengan 8. Kita bisa dapat rasionya 8. Dan untuk 84 bisa kita coba bagi dengan 4. Nah, kita bisa dapat nilai rasio 21. Nah, dari pembagian itu bisa kita ketahui bahwa rasio terendah dari tabel ini adalah 8. Maka baris kuncinya adalah di X1 basis X3, yaitu 8, 6, 1, 0, 64. Nah, lalu bisa kita bagi baris di X3 dengan 8. 8 itu maksudnya 8 dari X1 nya tersebut, sehingga kita bisa dapat untuk X3 bisa kita dapat 1, 3/4, 1/8, 0, dan nilai sisi kanannya 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Firda Syarif dengan NIM J 0303201017. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui tabel simplex ini sudah dalam kondisi simplex atau belum. Cara melihatnya adalah pada nilai fungsi objektifnya. Apakah masih ada nilai-nilai dari fungsi objektif yang bernilai negatif? Jika masih ada yang bernilai negatif, maka masih dapat diperkecil lagi dan otomatis hal tersebut masih dalam kondisi belum optimal. Seperti yang kita lihat pada tabel, bahwa dapat diperoleh solusi visible basis awal. Karena kondisi masih belum optimal, maka akan dilakukan operasi basis dasar atau yang biasa disebut dengan iterasi, sehingga dapat diperoleh visible basis optimal yang memiliki ciri-ciri fungsi objektifnya sudah tidak ada yang bernilai negatif lagi. Cara yang pertama adalah dengan mencari variabel masuk dan variabel keluar. Yang pertama, amati koefisien fungsi objektif yang bernilai negatif. Nah, di sini terdapat dua fungsi objektif yang bernilai negatif, yaitu min 12 dan min 8. Dari kedua koefisien tersebut, pilih koefisien FO yang paling negatif. Koefisien tersebut dipilih karena nantinya akan dipilih sebagai variabel masuk. Variabel masuk di sini adalah mengubah yang semula dia variabel non basis menjadi variabel basis. Di sini koefisien paling negatif adalah min 12, dan untuk mencari pivot yaitu dengan cara mencari uji rasio dan diperoleh hasil seperti tabel berikut. Selanjutnya yaitu kita lakukan serangkaian OBD hingga pada kolom X1 elemen pivot bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Putri Bima Diasti dengan NIM J 0303201045. Di sini saya akan mengulas sedikit penjelasan dari teman saya sebelumnya dan melanjutkan untuk menjelaskan langkah berikutnya. Nah, teman saya tadi sudah menjelaskan mulai dari mencari variabel masuk, variabel keluar, terus mencari pivotnya dan mengubah pivotnya menjadi nilainya bernilai 1. Nah, dan dari
perhitungan atau penjelasan dari teman saya tadi terdapat pada tabel tersebut yang kita lihat di sini, dan memperoleh Z awalnya 0, lalu solusi visible basis awalnya itu ada 0,0884. Nah, nilai 0,0884 ini hasilnya dari mana? Nah, 0 ini nilai sisi kanannya dari X1, X2. Nah, kenapa kok nilainya 0? Karena X1 dan X2 di sini adalah variabel non basis. Lalu 8 dan 84 ini nilai sisi kanan dari X3 dan X4. Selanjutnya, karena dari perhitungan teman saya tadi atau penjelasannya tadi pivotnya udah diubah menjadi angka 1, selanjutnya kita mencari OBD-nya atau iterasinya. OBD yang pertama yaitu E1212. Nah, ini tujuannya untuk mengubah fungsi objektif yang nilainya masih negatif ini menjadi bernilai 0, dan 4 ini juga agar bernilai 0. Nah, kita mulai operasi OBD-nya yaitu dengan 12 ini dikali baris kedua, lalu hasilnya ditambah ke baris yang pertama. Kita mulai 12 dikali 1, hasilnya 12, ditambah min 12, ini hasilnya 0. Lalu 12 dikali 3/4 itu hasilnya 9, lalu ditambah negatif 8, hasilnya 1. Selanjutnya 12 dikali 1/8, di sini nilainya 3/2, lalu ditambah 0, hasilnya 3/2. Selanjutnya 12 dikali 0, 0 ditambah 0, 0. Selanjutnya yaitu 12 dikali 8, lalu ditambah 0, itu hasilnya 96. Nah, selanjutnya yaitu OBD yang kedua ada E32-4. Di sini kita mulai untuk mengubah nilai yang ada di sini menjadi angka 0. Min 4 dikali 1, hasilnya min 4, ditambah 4, ini hasilnya 0. Lalu min 4 dikali 3/4, di sini hasilnya akan ditambahkan dengan 8, yaitu hasilnya 5. Lalu min 4 dikali 1/8 dan ditambah 0, hasilnya min setengah. Min 4 dikali 0, 0 ditambah 1, hasilnya taruh di sini. Lalu selanjutnya min 4 dikali 8, lalu dijumlahkan dengan 84, hasilnya 52. Nah, karena kita lihat di sini fungsi objektifnya sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka bisa dikatakan bahwa sudah mencapai solusi visible basis optimal dengan Z-min-nya negatif 96 dan Z-max-nya 96. Lalu solusi visible basis optimalnya yaitu 80052. Hasilnya dari mana sih? Nah, hasilnya itu 8 ini NSK dari X1. Nah, karena ini tadi variabel masuknya X1, otomatis di sini X3-nya keluar dan diganti di sini jadi X1. Dan NSK-nya jadi 8. Kita jadikan di solusi visible basis optimalnya di sini nilainya 8. Lalu X2-nya 0, X3-nya 0, nilai sisi kanannya 0. Dan yang nilai sisi kanan dari X4 ini ada 52. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairunisa, NIM J030320101079. Di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penyelesaian metode simplex dengan software. Software yang saya gunakan hari ini adalah Microsoft Excel. Sebelum kita memulai demonstrasi ini, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa software add-ins sudah terinstall di Excel kita. Jika sudah terinstall, maka kita bisa lanjut untuk melakukan penyelesaian soal. Di sini kita memiliki soal maksimumkan Z sama dengan 12X1 ditambah 8X2 terhadap 8X1 tambah 6X2 kecil sama 64, 4X1 ditambah
8x2 kecil sama 84, x1 dan x2 besar sama dari 0. Lalu hal yang kita lakukan yaitu membuat tabel untuk fungsi objektif Z, yaitu 1 x2 di bawah ini untuk variabel dari x1 dan untuk x2, dan baris ini untuk nilai dari x1 dan x2. Variabel dari x1 pada fungsi objektif adalah 12 dan variabel untuk x2 adalah 8. Dan untuk nilai dari x1 dan x2 di sini masih belum diketahui, maka kita akan mengisinya dengan 0. Dan pada kolom ini kita akan mengisikan nilai Z. Nilai Z pada di sini akan kita isi setelah mengisi seluruh tabel. Dan di sini kita akan mengisikan tabel untuk kendala. Di sini kita mengisikan 1 x2 nilai dan NSK. Dan di sini untuk kendala 1 dan kendala 2. Pada kendala 1 variabel x1-nya adalah 8 dan variabel untuk x2-nya adalah 6. Tanda di sini pada kolom ini berfungsi untuk tanda. Tanda untuk kendalanya yaitu kecil sama. NSK adalah nilai sisi kanan. Nilai sisi kanan pada kendala 1 yaitu 64. Lalu lanjut pada kendala 2. Variabel untuk x1 pada kendala 2 adalah 4. Variabel x2 adalah 8. Tandanya yaitu kecil sama dan NSK-nya yaitu 84. Di sini untuk kolom nilai kita akan mengisikan perkalian dari variabel di x1 di sini dengan nilai x1 yang ada di sini, lalu ditambah dengan variabel dari x2 dikenal 1 dengan nilai x2 pada fungsi objektif. Begitu juga pada kendala 2. Nah, kita sudah mendapatkan untuk nilai untuk K1 dan K2. Lalu untuk nilai Z kita akan mengisi dengan sum product dari variabel ini, titik koma dan nilai, enter, dan untuk sementara nilai di sini adalah 0. Lalu untuk mencari untuk mengungkap penyelesaian dari program linear ini, kita akan masuk ke tab data, lalu solver. Nah, di sini terdapat set objektifnya kita isi dengan nilai Z yang 0 ini. Dan sini variable self-nya kita isi dengan nilai dari x1 dan x2 di sini. Dan untuk subject to the constraint kita isi dengan cell reference pada kendala 1 dan constraint pada kendala 1. Tandanya sudah benar, yaitu kecil sama, lalu tekan F, dan cell reference pada kendala 2 dan constraint pada kendala 2. Tekan OK. Nah, di sini sudah terisi subject to constraint-nya. Lalu kita gantikan
Lalu kita ganti solving methodnya kepada simplex. Lalu set solve. Lalu ada terdapat 3 report. Pada kali ini saya ingin memilih answer report. Lalu oke. Nah, terdapat ada sheet baru yaitu answer report 1. Di sini terdapat variabel nilai z, yaitu z maksimumnya adalah 96, nilai x1 yaitu 8, nilai x2 nya yaitu 0. Lalu di sini nilai slack yang jika kita melakukan dengan metode manual ini adalah x3 dan x4 nya, yaitu x3 nya yaitu 0 dan x4 nya yaitu 52. Sekian dari saya penjelasan mengenai penyelesaian metode simplex dengan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan solusi yang sudah kita peroleh adalah x1 sama dengan meja sama dengan 8, x2 sama dengan kursi sama dengan 0, dan nilai fungsi tujuan z atau apa sama dengan 96, itu dalam puluhan ribu rupiah. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar Rp960.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 8 unit dan kursi sebanyak 0 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 tidak ada dan nilai X4 sama dengan 52. Artinya, seluruh waktu kerja perakitan sudah habis terpakai dan untuk pemulasan masih ada waktu tersisa 52 jam. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.